Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ini merupakan bab 2 kita ya, setelah minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Baik, pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi bahasan ya. Yang pertama yaitu perilaku jujur, yang kedua perilaku amanah, dan yang ketiga perilaku istiqomah. Yang pertama kita akan membahas tentang perilaku jujur. Apakah jujur itu? Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya. Jujur itu pasti kalian langsung berpikir berkata benar, berkata sesungguhnya. Ya, betul sekali. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi inti dari jujur itu adalah mengatakan benar atau berkata benar, atau berkata dengan sesungguhnya, seperti itu. Jujur sendiri itu adalah perilaku yang menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang diucapkan dari lisan itu sama dengan apa yang diperbuat, seperti itu. Lawan dari jujur ini apa anak-anak? Jadi lawan dari jujur adalah bohong. Kalau bohong itu dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, jadi tidak sesuai dengan perbuatan atau apapun yang terjadi, seperti itu ya. Itu pengertian dari jujur. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang dalil nakli mengenai perilaku jujur. Yaitu yang pertama ada hadis mengenai jujur, yaitu an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi dengan kita bersikap jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dan akan mengantarkan kita kepada surga, seperti itu. Rasulullah sendiri memiliki julukan yaitu Al-Amin, artinya seseorang yang berkata benar atau dapat dipercaya, juga bisa berkata jujur gitu. Lalu selanjutnya ada juga penjelasan dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Itu adalah salah satu dalil nakli yang menyuruh kita untuk berperilaku jujur dengan tidak mencampur adukan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang batil atau yang masih belum ada kejelasan. Dan di situ juga kita dilarang untuk menyembunyikan kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenaran itu, seperti itu. Lalu selanjutnya, hikmah atau manfaat perilaku jujur. Yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita sudah berkata jujur, berperilaku jujur, otomatis orang-orang akan percaya dengan kita. Mendapatkan kepercayaan ya.
Lalu selanjutnya mendapatkan banyak teman. Lah, kalau kita berkata jujur atau berkata benar, otomatis kita juga bakal punya banyak teman karena kita udah dipercaya seperti itu. Selanjutnya yaitu mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Lah, karena kita berkata jujur, tidak bohong, otomatis hidup kita bakal tentram, tenang, karena kita tidak merasa bersalah kepada orang lain, tidak merasa bersalah, dan kita tidak berkata benar, seperti itu. Seperti itu anak-anak, jadi itu ya. Lalu selanjutnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengakui saat melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita sudah berbuat salah kepada teman kita, kan biasanya itu ada kita bertengkar ya, kita harus mengakui kalau kita yang salah, misalnya kalau kita yang memulai pertengkaran itu. Lalu selanjutnya meminta uang kepada orang tua sesuai dengan kebutuhan. Lah, kalau minta uang ke orang tua misalnya buat mengerjakan tugas, Bu mau mengerjakan tugas, mau ngeprint tugas gitu, habisnya 5.000, ya mintanya ya harus 5.000. Jangan nanti minta 10.000 Bu buat ngerjain tugas, ternyata 5.000 buat ngeprint tugas, 5.000-nya lagi buat jajan. Gak boleh itu ya, anak-anak ya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli saat jajan. Lah, kan misalnya jajan di kantin, kan ngambil jajan sendiri misalnya, terus dibawa ke kasir bayar. Ketika itu lagi rame, ya kita harus membayar jumlahnya, bayarnya sesuai dengan apa yang kita beli. Misalnya kita beli jajan 5, itu harganya 1.000-an, berarti bayarnya 5.000. nggak boleh kalau misalnya kita bayar kurang dari itu ya, nggak boleh. Apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ngentit, nggak boleh itu ya, nggak boleh ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya tidak mencontek jawaban teman saat ulangan. Nah, saat ulangan, entah ulangan atau PTS atau PAS, itu nggak boleh nyontek karena itu merupakan perilaku yang tidak jujur. Kita malah nyontoh jawaban teman kita, tidak berusaha sendiri untuk menjawab ya, tidak boleh. Lalu selanjutnya kita bahas perilaku amanah. Apakah amanah itu? Sebenarnya apa sih amanah itu anak-anak? Mungkin menurut anak-anak artinya dapat dipercaya, Bu. Nah, amanah memang artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti pesan yang dititipkan oleh seseorang untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Seperti itu. Jadi amanah itu memiliki arti juga. Jadi amanah itu singkatnya artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Lah, amanah sendiri itu memiliki arti pesan yang dititipkan oleh seseorang untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi itu misalnya kita dititipi seseorang, Mbak nitip barang ini ya buat Mbak B gitu misalnya. Lah, kita sampaikan, berarti kita sudah berperilaku amanah, seperti itu. Lah, amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi ketika orang itu disebut amanah, berarti dia itu juga seseorang yang bertanggung jawab, seperti itu. Lah, orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab ya. Jadi antara amanah dan tanggung jawab itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang dalil naklinya atau perintahnya untuk berperilaku amanah. Lah, yang pertama yaitu ada ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Lah, itu ya sudah jelas sekali ya, kita harus melaksanakan amanah, tidak boleh mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan, seperti itu. Lalu juga ada hadis
Anani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Lah, setiap kita itu adalah pemimpin. Pemimpin siapa, Bu? Saya lo. Misalnya, saya lo cuma manusia biasa. Lo ya pemimpin buat tubuh kamu. Iya kan, kamu udah diamanai seluruh anggota badan dari Allah untuk kamu menjaga dengan baik, dipergunakan dengan hal-hal yang baik seperti itu. Lalu juga apabila kalian mendapat kepercayaan menjadi pemimpin, misalnya ketua kelas, itu kalian harus bertanggung jawab atas anak kelas, misalnya kayak gitu ya anak-anak. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam amanah. Jadi amanah ada macam-macamnya ya anak-anak. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang sudah dicontohkan sama ibu. Lah, setiap kita itu adalah kita mendapatkan amanah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Lah, itu adalah amanah dari Allah yang kita harus melakukannya setiap waktu seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah terhadap sesama manusia seperti tadi yang dicontohkan sama ibu, misalnya kita dititipi pesan atau barang kepada orang lain, kita harus menyampaikannya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu amanah terhadap diri sendiri. Lah, amanah terhadap diri sendiri itu adalah bagaimana kita memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Jadi kita hidup itu ya juga harus berusaha untuk mempertahankan hidup kita, mensejahterakan hidup kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain, sudah pasti ya. Dipercaya orang lain. Kalau kita sudah menjalankan amanah kita dengan baik, pasti kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kalau kita amanah, kita akan mendapatkan simpati atau sebuah reward lah dari teman kita, baik kawan maupun lawan lah, misalnya kayak gitu. Lalu selanjutnya hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita amanah, itu salah satu kita mengerjakan perintah Allah, kita akan dimudahkan dalam segala hal. Lalu selanjutnya perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Lah, misalnya kita dititipi oleh ibu, "Do, ini kasihkan," atau "Le, ini kasihkan ke Bude." Misalnya lah, kita menjaga selama kita mau mengantarkan ke Bude kita, ya kita menjaga dan memberikan kepada Bude sesuai dengan masih utuh seperti itu. Lalu selanjutnya menjaga rahasia. Misal kita tahu rahasianya orang lain, terus orang lain tuh bilang, "Tolong jaga rahasia saya, jangan diberitahu kepada siapapun." Lah, kalau kita menjaga dengan baik, berarti kita sudah menjadi orang yang amanah, kayak gitu. Lalu selanjutnya tidak menyalahgunakan jabatan. Lah, ketika kita mendapat jabatan itu adalah amanah yang wajib dijaga karena nanti akan dipertanggungjawabkan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lah, nikmat yang diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, lah itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita pelihara dengan baik, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang
perilaku istiqomah. Lah, perilaku istiqomah. Apa sih perilaku istiqomah itu? Ya, mungkin dari teman-teman istiqomah itu ini Bu, bersungguh-sungguh lah, atau continue atau berkelanjutan. Lah, istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi istiqomah itu istilahnya teguh pendirian, mau melakukan sesuatu itu dengan segenap hatinya dan tekun, kukuh seperti itu. Lah, istiqomah juga bisa diartikan sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Lah, istiqomah itu salah satu perbuatan yang sangat baik dan harus dimiliki oleh kita, apalagi kalian yang termasuk pelajar ini harus istiqomah, dan juga sebagai hamba Allah kita juga harus istiqomah seperti itu. Selanjutnya yaitu dalil nakli atau ayat Al-Quran yang mengarahkan kita untuk berbuat istiqomah, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Sesuatu di sini sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan lalu mereka memiliki perilaku yang istiqomah, maka mereka akan merasa dihilangkan rasa khawatirnya, lalu juga dihilangkan rasa kesedihan dalam hati mereka, seperti itu anak ya. Lalu selanjutnya yaitu hikmah dari perilaku istiqomah. Nah, hikmah dari perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Orang yang istiqomah, orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal, terutama dalam kebaikan dan beribadah, otomatis sama Allah akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Jadi hidupnya akan tenang, nyaman, tentram, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Lah, orang yang istiqomah itu memiliki hikmah yang sangat banyak ya anak-anak. Salah satunya yaitu dia akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Karena dia memiliki ketekunan dan keuletan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah. Lah, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah. Lalu selanjutnya perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun, selalu beribadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, seperti itu. Lalu selanjutnya melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Orang yang istiqomah dan bersungguh-sungguh itu pasti akan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Lalu selanjutnya belajar terus menerus hingga paham. Sebagai manusia dan hamba Allah, kita harus belajar terus menerus. Kenapa? Apa sih pentingnya belajar? Kita itu akan menambah wawasan dan pengetahuan dan juga ilmu, karena Allah menyukai orang yang berilmu, seperti itu. Lalu selanjutnya menaati semua peraturan dimanapun dan kapanpun. Kalau di sekolah itu kan ada peraturan, kita harus menaati semua, jangan dilanggar. Kalau di rumah juga misalnya ibu juga ada peraturan, kita juga harus menaati peraturan di rumah, seperti itu. Lalu selanjutnya selalu menjalankan kewajiban dengan perasaan senang dan nyaman. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah, kita harus melakukan apapun kewajiban kita itu dengan hati yang senang dan nyaman, lalu juga ikhlas, seperti itu, tidak merasa terpaksa, seperti itu ya anak-anak.
Baik, mungkin sudah ya, sudah selesai. Itu adalah penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.